Saya akan menjelaskan tentang penggunaan rumus single if. Single if adalah rumus yang digunakan untuk menguji isi sel apakah berisikan nilai yang memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan dan akan diberikan suatu nilai ataukah tidak, sehingga akan diberikan nilai yang sama. Contohnya, menggunakan rumus single if itu begini caranya, sama dengan if, terus kita nilai Excel C22 lebih besar atau sama dengan 75 titik koma tanda petik 2 lulus titik koma titik lagi tidak lulus. Terus tutup kurung, kita enter. Nah, dia itu keterangannya lulus karena nilai Excel-nya Arham itu lebih besar daripada 75. Sedangkan kenapa Aulia tidak lulus itu karena nilai Excel-nya itu di bawah 75 sehingga dia tidak lulus. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan rumus multi-if. Multi-if itu adalah rumus yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan data berdasarkan serangkaian kriteria, menghasilkan nilai yang berbeda untuk setiap kondisi yang terpenuhi. Misalnya untuk prakteknya kita buat tabel seperti ini. Untuk menghitung grade-nya kita gunakan rumus sama dengan if. Kita ambil bagian C2 yaitu nilai 80. Tanda lebih besar dari 90 sama dengan 90 titik koma titik 2A titik koma lagi, terus if, kemudian pilih lagi C2 yang lebih besar atau sama dengan dari 76 titik koma petik 2B titik koma if lagi, pilih lagi C2 terus lebih besar sama dengan 60 titik koma titik C titik koma petik D, terus kurungnya 3 kali, terus kita tekan enter. Nah, ini hasilnya grade-nya itu B. Kenapa bisa B? Karena B itu nilai Excel-nya itu lebih besar atau sama dengan 76. Sedangkan di sini Excel itu 80, jadi nilainya grade-nya B. Kenapa tidak A? Karena A itu jika nilai Excel-nya itu 90.
Selanjutnya kita menggunakan rumus N. Rumus N digunakan untuk mengevaluasi beberapa kondisi tertentu untuk menghasilkan nilai true jika argumen yang diuji semua benar dan menghasilkan nilai false jika ada satu atau lebih argumen yang bernilai salah. Contohnya itu kita buat tabel. Untuk mencari keterangannya itu kita bisa menggunakan rumus if, terus rumus and, terus kita pilih bagian mana yang kita mau cari. Saya mencari bagian C9. Terus menggunakan tanda lebih besar dari 70, terus titik koma, D9, titik koma, 70, terus dibalas kurung, titik koma, petik kompeten, titik koma, titik tidak kompeten. Terus kita tutup kurung dan kita enter. Nah, ini hasilnya itu kompeten. Karena nilai C3 nilai C9 lebih besar dari 70 dan nilai D3 nya itu lebih besar dari 70. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan rumus OR. Fungsi if OR ini hampir sama dengan if and. Agar fungsi if dapat menjadi multiple kriteria, maka kita dapat mengkombinasikan dengan fungsi OR. Contohnya itu kita buat tabel seperti ini. Nomor
Untuk mencari hasilnya kita dengan menggunakan rumus OR. Yang pertama itu kita if, terus OR, kita ambil bagian tes potensi. Di sini C18 lebih besar atau sama dengan 85 titik koma D18 sama dengan tanda petik bagus. Terus kita tutup kurung dan titik koma, titik diterima. Dulu terus kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya diterima karena nilai dari C18 itu lebih dari atau sama dengan 85 dan nilai D18 nya itu bagus, jadi dia diterima. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan rumus lookup. Lookup digunakan untuk mengambil data secara vertikal pada tabel referensi. Contohnya seperti tabel berikut ini. Di sini gaji pokoknya itu jangan dulu kita cari, kita buat dulu tabel gajinya seperti berikut ini.
rumus sama dengan vlog up terus kita pilih golongan, ambil golongan yang pertama karena itu yang kita mau cari, kemudian koma, blok semua tabel gaji, terus kita kunci dengan menekan tombol Fn dan F4 atau menekan tombol F4 saja. Setelah itu titik koma 2. Kenapa 2? Karena di tabel gaji itu tabel kedua yang kita mau cari gaji pokoknya. Titik koma 0 plus kurung enter. Nah, ini gaji pokoknya. Untuk lebih cepat dapat yang lain kita tinggal blok semua. Nah, ini hasilnya. Saya akan menjelaskan penggunaan rumus lookup. Lookup digunakan untuk mengambil data secara horizontal pada tabel reference. Contohnya seperti berikut ini. Untuk menghitung gaji pokoknya atau gapok pada menggunakan rumus lookup itu caranya seperti ini, sama dengan lookup. Terus kita pilih yang golongan pertama itu 3A, titik koma, kita blok semua tabel gaji. Terus kita kunci dengan menekan tombol Fn dan F4 atau F4. Terus titik koma 2, titik koma 0, terus kurung enter. Kita ganti titik persen. Nah, ini hasilnya. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus lookup jika digabung dengan string seperti left, mid, dan right. Contohnya seperti berikut ini.
Untuk mencari nama barangnya itu kita buat dulu tabel barangnya. Untuk mencari nama barang kita sama dengan lookup terus left terus kita pilih yang kode pertama. Titik koma 3 kurung titik koma blok semua tabel barangnya, terus kita kunci titik koma 2 titik koma 0 enter. Nah ini barangnya. Untuk mencari serinya itu kita buat dulu tabel barang seperti berikut ini. Dengan lookup kita pilih kode yang pertama koma 3 lookup terus mid tabel yang pertama titik koma 5 Kenapa bisa 5? Karena jarak antara sebelah kanan sebelah kiri untuk ke tengah itu ada 5 angka atau 5 huruf. Terus tutup kurung titik koma blok semua tabel barang baru kunci titik koma 2 titik koma 0 bentar. Nah ini serinya. Untuk menghitung stoknya kita buat dulu tabel seperti berikut ini. Tabel barang yang berisi kode dan stok.
terus masukkan kode yang pertama, di koma 3 belas kurung, di koma, blok semua tabel baru yang kode dengan stop, terus kita kunci, terus di koma 2, di koma 0, belas kurung, enter. Nah, ini hasilnya. Rumus hold up dengan menggabungkan left, mid, dan right itu sama saja caranya dengan rumus lock up, jadi kalian bisa mencoba sendiri. Caranya sama dengan untuk mencari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan rumus lock up digabungkan dengan string, yaitu seperti left, mid, dan right. Caranya itu hampir sama dengan lock up. Pertama itu kita buat dulu tabel seperti ini. Untuk mencari nama barangnya, kita buat dulu tabel seperti berikut ini. Kemudian kita buat lagi tabel harga dan status diskon. Untuk mencari nama barang itu kita klik sama dengan terus lock up, terus left, terus kita blok semua, kita blok yang ini, yang kode pertama, terus titik koma 3, terus balas kurung, lalu kita titik koma, kita blok tabel yang seri dan nama barang. Terus kita kunci, lalu titik koma 2, titik koma 0, terus tutup kurung, lalu enter. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk lebih cepatnya kita tarik ke bawah, pertama klik shift,
arahkan kursornya di sini lalu tarik ke bawah. Nah, ini jawabannya. Untuk mencari harga itu kita tinggal klik sama dengan untuk mencari harga itu kita sudah menggunakan rumus Smith, yaitu sama dengan lookup terus Smith terus kita pilih kode yang pertama titik koma 4 titik koma 4 balas kurung terus titik koma, kita blok tabel yang harga dan status diskon semuanya, lalu kita kunci dengan menekan tombol Fn dan F4. Lalu ke titik koma 2 titik koma 0 balas kurung enter. Ini hasilnya. Untuk lebih mudahnya kita tekan shift lalu tarik ke bawah. Untuk mencari statusnya kita sudah menggunakan rumus lookup price, yaitu sama dengan lookup terus right terus kita pilih yang kode pertama titik koma 4 balas kurung titik koma kita blok ini yang harga dan status diskon. Lalu kita kunci titik koma 2 titik koma 0 balas kurung enter. Nah, ini ya statusnya.